Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para manajer yang kami hormati. Kami di sini dari kelompok Wisawit ingin mempresentasikan mengenai hasil dari proyek 2 mengenai pembuatan text editor selama 1 semester kemarin. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu, di mana anggota dari Wisawit memiliki 3 anggota yang dimulai dari Nama saya Irfan Ardiansyah Sulaiman dengan NIM akhir 043. dan saya Muhammad Hamona Farid dengan NIM akhir 054. Dan saya Sahih Zidanuk Hakim dengan NIM terakhir 060. Nah, setelah kami memperkenalkan diri, selanjutnya kami akan membahas mengenai progres mingguan dari minggu 10 sampai dengan minggu ke-14. Di mana di minggu 10 kami melakukan beberapa revisi bug yang telah ditemukan oleh manajer dan kita sendiri ketika melakukan pelaksanaan presentasi pada saat ETS kemarin. Lalu minggu depannya pada minggu 11 kami melanjutkan revisi bug dari minggu 10 dan juga kami mulai menentukan struct untuk link list pada program text editor kami ke depannya. Lalu pada minggu ke-12 kami melanjutkan penerapan untuk double link list pada fungsi masing-masing program yang kami buat. Nah, lalu selanjutnya pada minggu ke-13 kami mulai melakukan progress selection, word, copy paste, dan undo redo. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi yang kami mulai kerjakan setelah ETS berakhir. Nah, lalu di minggu ke-14 atau minggu terakhir, kami melanjutkan penerapan double link list pada fungsi masing-masing program yang telah kami bagi di minggu 13 kemarin. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai gambaran dari sintaks yang kami gunakan pada text editor kami. Baik, di sini kami membuat file link.list.h yang berisikan fungsi-fungsi yang merupakan penerapan dari double link list kami, yang dimana di sini terdapat 2 struct. Pertama itu struct node yang berisikan data atau isi-isi karakter yang berisikan data, kemudian terdiri dari maksimal kolomnya. Jadi satu node itu mengimplementasikan satu baris, dan satu baris itu berisi maksimal kolom. Maksimal kolomnya berisi 100, kemudian ada pointer pref dan juga pointer next-nya. Nah, itu ada struct cursor, yang dimana struct ini berisi pointer-pointer untuk dokumen nantinya. Yang pertama ada pointer head dan juga pointer current. Head itu sebagai tanda awal node, kemudian current itu merupakan node yang node yang dilakukan saat ini. Kemudian di sini ada informasi terkait posisi dari kursornya. Kemudian pada in cell aktif dan cell seterusnya ini merupakan informasi ketika nanti kita akan melakukan selection word. Kemudian di bawahnya ada node pointer create node, kemudian fungsi append node dan juga free list. Oke, selanjutnya ada linklist.c. Jadi di linklist.c ini ada 3 fungsi utama, yaitu create node, free list, dan append node. Jadi untuk create node sendiri udah jelas, kita di sini membuat node baru dengan size-nya itu yang sudah ditentukan. Nah, jadi di sini kita melakukan copy text ke data dengan jumlah kolomnya itu maxcol -1. Nah, kenapa -1? Karena di new node data nanti maxcol -1-nya itu kita sama dengan no terminator. Kenapa harus no terminator? Karena kita supaya berhasil gitu fungsi seperti strlen, printf, dan strcat. Lalu pref dan next-nya udah pasti 0 karena ini node pertama. Nah, untuk free list sendiri, free list ini fungsinya untuk menghapus node-node yang ada gitu. Jadi supaya tidak terjadi memory leak. Makanya di sini node hapus itu node temp sama dengan cursor head, yaitu node sekarang. Nah, next-nya itu kita simpan dulu di temp. Nah, lalu cursor head, yaitu yang nunjuk node sekarang itu kita hapus, dan seterusnya dilakukan sampai benar-benar semua telah dihapus. Selanjutnya di sini ada kita ulang deklarasi ulang. Jadi head itu jadi 0, current-nya jadi 0, dan row count-nya jadi 0. Dan append node itu juga kita melakukan penambahan node baru. Jadi kita memakai create node. Lalu jika misalnya nih create node node-nya itu 0, kita buat node kayak seperti biasa dan jadikan dia head. Jadi next-nya itu 0, pref-nya 0. Tapi kalau misalnya udah ada node, itu kita telusuri sampai tail, sampai
tail next-nya itu 0. Nah, lalu kita cantumkanlah itu note baru itu di paling belakang, lalu prefnya itu kita ke tail tadi dan next-nya itu kita ke 0. Lanjut. Selanjutnya ada handle selection yang dimana fungsi ini tuh akan dipanggil setiap kali user menekan tombol shift plus arrow untuk membuat blok seleksi teks. Dimana tombol shift nanti akan dipanggil di run editor. Dan di fungsi ini nanti itu akan dilakukan pengecekan pertama kali jika teksnya itu belum pernah diblok, maka nanti diaktifkan menjadi satu. Kemudian di sini ada variabel sel mulai baris dan juga sel mulai kolom yang menjadi penanda bahwa posisi tersebut tuh merupakan baris awal dan juga kolom awal dari selection word. Kemudian akan digerakkan row-nya oleh handle cursor movement, dan juga di sini ada variabel sel akhir baris dan juga sel akhir kolom yang menjadi penanda akhir bahwa blockingan teks tersebut tuh berada di posisi tersebut. Kemudian di sini ada GoToXY yang bertugas memindahkan kursor konsol ke koordinat tertentu di layar sebelum teks dicetak agar setiap baris yang dicetak tuh posisinya tuh tepat gitu. Di sini menggunakan struct.h dari Windows yaitu chord yang menyimpan koordinat x dan juga koordinat y, yang dimana x itu merepresentasikan kolom dan juga y itu merepresentasikan baris. Kemudian di sini ada cek posisi blok yang berfungsi sebagai menjawab gitu apakah suatu karakter di posisi baris dan kolom itu termasuk blok atau tidak. Jika iya maka return nilai 1, jika tidak return nilai 0. Di mana cek posisi blok itu nanti akan dipanggil di render. Dan di program ini kita akan melakukan pertukaran nilai jika kita akan melakukan selection word secara terbalik, contohnya dari bawah ke atas atau kanan ke kiri. Kita akan melakukan pengecekan jika baris awal lebih dari baris akhir, maka baris awal tuh menjadi baris akhir dan baris akhir menjadi baris awal. Lakukan hal yang sama pada kolomnya, dan juga jika baris awal itu sama dengan baris akhir dan kolom awal lebih dari kolom akhir, maka tukar nilai kolom awal dan menjadi kolom akhir dan kolom akhir menjadi kolom awal. Kemudian di sini ada 3 pengecekan. Jika teks yang sedang dicek itu tidak termasuk dari ketiga tersebut, maka sudah dipastikan posisinya berada di dalam blok dan juga return 1. Kemudian dikarenakan kami menemukan bug, yaitu terjadinya glitch pada pergerakan kursor karena setiap layar yang teks yang dicetak layar itu posisi kursor itu selalu ke koordinat kolom 0 gitu. Jadi pergerakannya itu terlihat jadi tidak enak untuk dipandang. Maka dari itu kami membuat head cursor dan juga show cursor yang menggunakan konsol kursor info dari Windows.h yang memiliki dua size, yaitu untuk ukuran kursornya dan juga be visible untuk ditampilkan kursornya atau tidak. Jika false maka disembunyikan, jika true maka ditampilkan. Kemudian kita masuk ke render. Yang pertama tuh kita akan menyembunyikan kursor dengan head cursor yang sudah dibuat tadi dan juga mendeteksi ukuran lebar serta tinggi layar konsol yang tersedia menggunakan konsol screen buffer info. Setelah itu ada scroll offset. Scroll offset ini merupakan posisi baris yang paling atas terlihat di layar. Contohnya, jika baris nomor 3 itu berada di paling atas, maka scroll offset sama dengan 3. Namun kita mulai dari 0. Sebagai contoh, jika suatu dokumen itu berisi 10 baris yang dimulai dari indeks ke 0 berarti sampai indeks ke 9, totalnya 10. Dan juga tinggi layarnya itu sampai 6. Jika kita ingin scroll ke bawah, kita lakukan perhitungan scroll offset sama dengan kursor row. Kursor row saat ini kan menjadi 6. Kemudian tinggi layarnya tadi hanya 6 saja, dari 0 sampai 5. Berarti hanya 6. Berarti kursor row dikurangin tinggi layar, 6 dikurangin 6 sama dengan 0 tambah 1. Maka scroll offset itu sama dengan 1. Maka dari itu baris dokumen yang pertama ditampilkan paling atas itu baris nomor 1. Setelah itu program akan melompati node linked list yang sudah terscroll di atas. Jadi yang ditampilkan hanya scroll offsetnya saja. Kemudian di sini dilakukan konfigurasi warna, yaitu menyiapkan variabel normal untuk teks biasa dan warna seleksi untuk teks yang sedang diblok.
Yang mana foreground itu untuk warna teks dan background itu untuk warna background ketika di selection word. Kita mulai untuk menulis seluruh teks baris sekaligus ke layar menggunakan write console output karakter A, yang dimana setiap kita ingin menuliskan teks ke layar, itu posisi kursor awalnya selalu di kolom ke-0 baris kesekian. Kemudian selama barisnya masih tersedia, lakukan loop ini. Setelah itu baris sisa kanannya tuh dihilangkan atau dibersihkan menggunakan spasi agar terlihat bersih menggunakan fill console output karakter, merupakan fungsi dari Windows.h. Setelah itu setelah teksnya itu berhasil dicetak semua ke layar, reset warnanya semua menjadi warna putih. Kemudian kita masuk ke pemberian warna ketika dilakukan selection word. Menggunakan fill console atribut. Kita cek dulu jika selnya itu aktif, maka kita cari kolom per kolom. Jika kolomnya kurang dari panjangnya atau jumlah karakter dalam baris tersebut, maka cek posisinya, maka melakukan pengecekan ke cek posisi blok, masuk ke sini. Kita cek yang sedang dicek itu berada di baris dokumen berapa dan juga kolom berapa. Jika masuk, maka beri latar biru. Jika tidak, maka tidak usah diberi latar warna biru. Lakukan terus sampai kolomnya habis, kemudian pindah baris ke note berikutnya sampai habis barisnya. Setelah itu, setelah semua baris dokumen selesai diwarnai, baris kosong di bawah konten itu akan dibersihkan gitu. Akan dibersihkan oleh fill console output karakter menggunakan spasi. Kemudian kursor itu nanti akan ditempatkan di posisi yang benar menggunakan go to XY, dan juga kursor yang tadi di hide akan di show di akhir menggunakan show kursor. Selanjutnya di sini ada fitur copy. Jadi di sini tuh di awal kita deklarasikan clipboard bertipe char dengan isinya itu 2000 elemen. Dan kita tuh pastikan harus kosong ya si variable clipboardnya. Nah, di sini juga makanya pas fungsi copy selection ada clipboard 0 sama dengan no terminator. Nah, habis itu di sini kita cek lah apakah ada kursor apa sel aktif. Nah, lalu di sini untuk R0, C0, R1, C1 itu tuh merupakan R itu row yang dari row awal sama kolom awal, dan row R1, C1 tuh row akhir dan kolom akhir. Jadi misalnya kalau misalnya kita lagi nge-copy nih, apa kita kan shift ke kanan. Nah, itu tuh R0-nya tuh apa kursor yang di awal, kalau yang R1 tuh tetap karena kita belum pindah baris, tapi kalau yang kolom satu itu akan berubah sesuai dengan sel yang kita apa namanya blok. Nah, untuk normalisasi ini sebenarnya kalau misalnya kita nyalinya itu ke atas itu jadi kita penyesuaian ya. Kalau misalnya itu apa awalnya tuh dari yang terkecil dulu sampai yang ke terbesar. Nah, selanjutnya di sini ada program untuk mengkopinya. Jadi kita copy dari row-nya itu 0, dari 0 ke R1. Nah, di sini juga makanya ada misalnya kalau misalnya di R0 berarti di awal. Nah, itu kita true dan kita menggunakan C0. Nah, kalau misalnya kita terus dan belum nyampe R1 nih. Nah, kita tuh nanti pakai yang row kan sama dengan bukan R1 tuh. Kita pakainya false jadi len. Jadi sepanjang baris karena kan misalnya itu kita kopinya satu baris gitu kan. Dan kalau misalnya lanjut lagi di baris selanjutnya itu kan udah masuk R1 tuh. Nah, itu kita pakainya yang C1 karena bisa jadi kopinya di R1 itu nggak full atau nggak bisa setengah aja gitu. Nah, setelahnya baru kita masukkan ke variable clipboard. Dan kalau misalnya belum nyampe R1 nih, nah itu kita di clipboard tuh kita apa namanya berikan slash n. Nah, itu tuh untuk tanda kalau misalnya itu tuh apa memasuki baris baru gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada paste. Jadi ada fungsi paste di sini. Jadi pertama-tama kita pastikan dulu kalau misalnya keyboard itu dia nggak kosong dan
Selanjutnya kita mempunyai node yang menuju ke kursor current. Jadi kursor saat inilah itu sedang berada di mana. Nah, habis itu semisal di kanan itu ada karakter, kita tuh harus pasti yang karakter misalnya kursornya di tengah, di kanan tuh ada karakter. Nah, pasti terdorong kan karakter yang kanan. Jadi yang karakter yang kanan ini kita masukin dulu ke char kanan max calls. Nah, setelah itu kita gabungkan dengan yang di copy lah, teks yang mana aja tuh yang di copy. Nah, setelah melakukan penggabungan, nanti di sini tuh ada beberapa kondisi di mana kalau misalnya kita melakukan paste dan sisa misalnya ada max call-nya 10. Nah, terus baru terisi 5. Nah, dan yang di paste itu karakternya cuma 5 kan berarti cocok ya, berarti itu langsung aja dilakukan di sini seperti if baris sama dengan 0 dan int sisa max call-nya -1 sama dengan strlen ke data. Nah, di sini kita langsung aja masukin si yang di clipboard itu langsung ke node tersebut. Nah, tapi kalau misalnya tidak, ada beberapa logika di bawah yang melakukan misalnya di clipboard itu ada 5, namun sisanya ada 3. Nah, kita cuma masukin 3, lalu yang 2 tersebut akan dimasukkan ke node yang baru seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada pengkondisian si kursornya, karena setiap kita melakukan paste itu kursornya yang diharapkan adalah berada setelah karakter yang dipaste tersebut. Makanya di sini kita harus tahu baris akhir paste dan kolom akhir paste. Lanjut. Oke. Selanjutnya di sini adalah fungsi delete file, di mana delete file ini dideklarasikan mengambil nama dari file yang sudah ada, dan di sini dibatasi 1000 karakter. Nah, ketika fungsi ini kita jalankan, yang pertama kali keluar adalah output berupa masukan nama file yang akan dihapus. Nah, nama file ini akan diambil dengan menggunakan fgets, dan user akan menginputkan sendiri nama file yang ada. Nah, setelah user memasukkan nama file, akan ada printf dengan output dengan tulisan apakah Anda yakin ingin menghapus nama file tersebut. Lalu ada pilihan antara Y atau N, yang berarti itu Y untuk yes dan N untuk no. Nah, lalu di situ juga ada scanf untuk mengetahui konfirmasi dari user, dan juga ada pengondisian di mana ketika user memilih yes, yang di sini dideklarasikan bisa dengan huruf Y kecil ataupun huruf Y besar, maka akan langsung melakukan proses hapus, di mana di sini ada sintaks yang bertuliskan remove file name. Lalu juga jika sudah berhasil dihapus, akan muncul output berupa printf dengan tulisan file dan nama filenya berhasil dihapus. Namun jika jika terjadi output dengan tulisan gagal menghapus file tersebut, pastikan file ada. Bisa terjadi dua kemungkinan, antara kesalahan penulisan yaitu typo, ataupun nama file tersebut sudah tidak ada atau sudah dihapus sebelumnya. Lalu jika kita memilih no, seperti yang tadi saya sebutkan, ada pilihan antara yes atau no, maka yang terjadi adalah akan langsung ada printf yang mengatakan penghapusan dibatalkan. Selanjutnya adalah run editor, di mana di run editor ini di bagian kiri atas itu merupakan permintaan ke Windows untuk memberikan akses kepada layar konsol. Nah, lalu di bawahnya yang ada tulisannya fix bug, itu sebenarnya kami sebelumnya sempat menemukan bug di mana kami tidak bisa mengetikkan apapun ke dalam file yang sudah ada, entah itu kami menggunakan open file ataupun menggunakan create new file. Kami sudah bisa membuat file baru, namun
ketika seharusnya kami bisa menginput karakter ke dalam filenya, hal yang terjadi adalah text editor kami malah langsung ke close sehingga kami tidak bisa melakukan input. Nah, fungsi dari fix bug yang paling atas ini adalah untuk membersihkan buffer dari inputan yang sebelumnya. Karena jika kita ingin mengedit sebuah file, entah itu menggunakan fungsi edit file maupun create new file, kita pasti melakukan inputan terlebih dahulu, di mana yang pertama user akan menekan dan juga memilih ingin menggunakan fungsi yang mana, lalu juga akan memasukkan nama dari file yang akan diedit. Nah, terjadi penumpukan di buffer tersebut sehingga jadi masalah di mana sisa dari inputan tersebut masuk ke saat user ingin melakukan editing sehingga terjadi bug di mana kami tidak bisa melakukan editing kepada file yang sudah kami buat. Oleh karena itu dibuat fix bug ini yang bertujuan untuk menghapus buffer dari sisa inputan sebelumnya. Lalu di bawahnya yang adalah bug fix 3. Ini merupakan deklarasi undo redo yaitu yang stack, di mana di sini untuk kursornya sudah dideklarasikan dari nol dan di sini kami menggunakan malloc karena ketika kami melakukan inputan akan terjadi snapshot terus-menerus, dan yang terjadi adalah ketika snapshotnya terlalu banyak, terlalu bertumpuk, stack call yang dibatasi akan bisa mengalami overload sehingga bisa mengalami kesalahan. Oleh karena itu, di sini kami menggunakan malloc untuk bagian undo dan redo. Lalu di bawahnya adalah load file. Ini masih termasuk dari fix bug yang sebelumnya, di mana ini untuk memastikan bahwa kursor event ini menuju ke head yang telah ditentukan setelah dia mengalami load file. Nah, lalu di bawahnya adalah looping secara terus-menerus dan tidak akan berhenti sebelum user menekan tombol escape, yang dimana pada text editor ini escape berfungsi sebagai untuk menyudahi fungsi apapun yang telah kami buat. Nah, di sini telah kami deklarasikan bahwa ch27 akan langsung save file, di mana ch27 merupakan kode ASCII dari tombol escape, dan setelah itu akan langsung terjadi break. Nah, di bawahnya ada if ch224, di mana 224 itu merupakan ASCII untuk karakter-karakter spesial, seperti jika kita ingin menggunakan arrow ataupun menggunakan backslash, menggunakan backspace dan yang lain-lain. Nah, lalu untuk fungsi di bawahnya itu merupakan fungsi dari blocking word. Lalu di bagian yang sebelah kanan terdapat kode ASCII yang bukan termasuk 224 karena bukan merupakan elemen spesial. Di sini ada kode ASCII 3 dan juga 16, di mana ini merupakan fungsi yang dibuat oleh Irfan yang berisikan copy dan paste. Lalu di bawahnya ada kode ASCII 2625. Ini merupakan Ctrl Z dan juga Ctrl Y yang dipakai untuk menggunakan fungsi undo dan redo. Lalu setelah itu di bawahnya adalah save untuk menyimpan hasil perubahan dari yang telah user lakukan, dan di bawahnya adalah release dari kursor dan juga release untuk stack undo redo agar bisa membebaskan node dari linked list. Fungsi dari undo redo yang pertama di sini ada void save undo state, yang dimana fungsi ini dipanggil setiap kali user mau mengetik yang itu tuh terjadi sebelum terjadinya perubahan. Nah, di sini ada dua hal yang dilakukan, di mana yang pertama adalah melakukan snapshot pada kondisi sekarang dengan melakukan via dari capture data undo, lalu melakukan push ke undo stack, dan capture data undo akan membaca seluruh isi linked list di dokumen secara baris per baris. Lalu yang kedua adalah mengosongkan redo stack dengan menggunakan free undo stack. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang berada di kanan bawah, yaitu adalah Ctrl Z, di mana ini tuh adalah bagian undo. Nah, di sini tuh pengecekan terlebih dahulu apakah stacknya itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka tidak ada yang bisa di undo dan akan langsung return. Lalu
Jika stacknya tidak kosong, akan ada 2 langkah yang akan terjadi secara berurutan. Yang pertama, kondisi editornya akan difoto dulu dengan, cara yang sama, yaitu menggunakan capture data undo. Lalu, setelah itu, akan mengambil snapshot terakhir dari stack dengan menggunakan pop data undo, lalu menerapkan ke editor dengan menggunakan apply data undo. Nah, untuk bagian yang kiri, yang bagian, void do redo, ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan, eee, yang yang perbedaan yang signifikan, di mana isinya adalah persis keterbalikan dari do undo. Di sini dapat lihat perbedaannya, setelah, deklarasi dari push data undo, untuk bagian do redo ini dia, akan menuju kepada undo stack, sedangkan untuk yang, undo sendiri dia melakukan penunjukannya ke redo stack. Begitu pula pada bagian bawahnya, pada apply data undo, di mana untuk yang do redo dia melakukan, pop data dari redo, sedangkan yang undo dia melakukan pop data dari undo. Lanjut, yang selanjutnya adalah rancangan fitur, di mana, ini sesuai janji yang kami sebutkan, setelah ETS ini kami melakukan, pembuatan untuk, delete file, lalu juga menu edit dan wrapping text dan juga blocking mode. Cukup sekian, dari presentasi yang kami jelaskan dari PPT ini. Selanjutnya kami lanjutkan dengan demonstrasi dari text editor yang telah kami buat. Selanjutnya, kami akan melakukan demo program terhadap program yang sudah kami buat. Pertama, kami akan melakukan git pull terlebih dahulu. Sudah already up to date. Setelah itu kita running di cmd. Kita create new file, test, we saw it 1. Halo, ini we saw it. Kita akan melakukan blocking out selection word. Ketika user menekan shift kemudian arrow, maka program itu akan mencatat sel mulai baris dan sel mulai kolomnya itu ada di kolom ke baris ke-1 dan juga kolom baris ke-0 dan juga kolom ke-0. Kita geser lagi sampai ke paling kanan. Maka untuk sel akhir kolom dan juga sel akhir barisnya itu ada di baris ke-1 dan juga kolom ke sekian. Kita akan melakukan Ctrl C untuk mengcopy, lalu kita Ctrl V untuk paste. Teks tercopy dan terpaste. Setelah itu kita melakukan undo redo, melakukan Ctrl Z, kemudian kita Ctrl Y untuk redo. Program terundo dan juga terredo. Kemudian, halo, ini we saw it. Jika kita melakukan blocking word dari baris kedua, lalu akhirnya itu baris pertama, maka kita bisa melakukan hal seperti ini dikarenakan tadi yang cek posisi blok menukar nilai baris awal kolom awal menjadi baris akhir kolom akhir. Setelah ini kita save terlebih dahulu dan akan mencoba untuk open file, delete file. Delete file, kita pilih. Di sini masih ada tes wisawit 1. Kita ingin hapus yang tes wisawit 1. Hapus atau tidak, pilih Y dan file terhapus. Sekian program dari kelompok kami, demonya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan juga kesalahan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.